Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Selamat pagi, siang, sore mahasiswa sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kelima kali ini kita telah membahas materi dengan tema menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang telah kita dapatkan dalam materi ini? Hari ini saya bertujuan ingin menguatkan pemahaman-pemahaman yang telah kita lakukan dalam berbagai diskusi-diskusi. Izinkan saya menyampaikan materi penguatan mengenai hal ini. Yang pertama, saudara mahasiswa ketahui pentingnya akan ketaatan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam pandangan Islam, tentunya ketaatan terhadap hukum Allah ini bukan hanya sekedar kewajiban spiritual, tetapi merupakan fondasi dalam kehidupan individu dan sosial yang harmonis. Hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah memberikan pedoman yang lengkap untuk segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, moralitas, hingga kepada hubungan sosial terhadap sesama manusia dan kepada alam. Imam Al-Ghazali sendiri mengungkapkan pendapatnya bahwa seorang ulama besar menekankan bahwa ketaatan kepada hukum Allah adalah jalan menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena hukum tersebut berfungsi sebagai panduan yang membawa manusia kepada kebenaran dan keadilan. Hukum Allah dalam perspektif syariat. Dalam perspektif syariat, hukum Allah ini atau yang kita kenal dengan syariah adalah seperangkat aturan yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu untuk mengatur kehidupan manusia. Syariah sendiri mencakup dua aspek utama. Yang pertama itu berkenaan dengan hukum ibadah, yang dalam hal ini aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian muamalah. Dalam muamalah sendiri, aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk dalam hal ini aturan dalam ekonomi, hukum keluarga, hukum pidana, dan interaksi sosial. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri menjelaskan bahwa hukum Allah diturunkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Hal ini menekankan bahwa tujuan utama dari syariah merupakan perlindungan dari 5 aspek penting dalam kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi sobat mahasiswa sekalian, hukum ini yang kedua, sumber hukum Allah, sumber utama hukum Allah ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sendiri sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan As-Sunnah sendiri merupakan perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penjelas serta pelengkap terhadap isi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada yang namanya ijma'. Ijma' sendiri bukan konsensus ulama dalam menetapkan hukum pada masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian terdapat juga hukum qiyas yang merupakan penalaran analogis yang dipergunakan untuk menetapkan hukum bagi permasalahan baru berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Bagian yang kedua yang perlu kita pahami, menumbuhkan kesadaran taat terhadap hukum Allah. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah pentingnya kesadaran dan niat dalam ketaatan. Ketaatan yang sejati pada hukum Allah ini memerlukan kesadaran yang mendalam serta niat yang tulus. Al-Ghazali dalam karya mentalnya Ihya Ulumuddin menekankan bahwa
Niat yang benar adalah esensi dari setiap tindakan. Tanpa adanya niat yang ikhlas, ketaatan kepada hukum Allah itu tidak akan menghasilkan kedamaian batin dan tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pendidikan dan pemahaman agama merupakan hal yang menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah. Pendidikan agama yang komprehensif di sini tidak hanya pendidik sebatas pengetahuan teoritis, tetapi juga meliputi pemahaman secara mendalam tentang tujuan syariah, maqasid syariah. Pemahaman yang baik tentang maqasid syariah membuat individu mengerti bahwa setiap perintah dan larangan Allah memiliki hikmah yang besar dan berdampak bagi individu maupun masyarakat. Ibnu Taimiyah sendiri juga menjelaskan bahwa pendidikan agama yang tepat adalah yang menekankan sinergitas, integritas antara ilmu dan amal, sehingga individu tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga terdorong untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, keteladanan, nilai-nilai keteladanan dari seorang pemimpin agama, orang tua, dan tokoh masyarakat itu sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran untuk taat kepada hukum Allah. Rasulullah SAW sendiri merupakan contoh teladan yang baik dalam menunjukkan ketaatan terhadap Allah secara penuh. Kehidupan Rasulullah merupakan manifestasi sempurna dari hukum Allah yang diaplikasikan dalam segala aspek, baik sebagai pemimpin, suami, maupun tetangga. Internalisasi nilai-nilai hukum Allah itu merupakan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah yang memerlukan internalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari, di mana proses internalisasi ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti halnya ibadah yang dilakukan secara rutin. Dalam melaksanakan ibadah dengan konsisten, seperti halnya sholat 5 waktu, berpuasa, dan zikir yang dapat memperkuat hubungan manusia dengan Allah dan meningkatkan kesadaran diri. Kemudian dalam kehidupan sosial, menjalani kehidupan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti halnya berbuat adil, tidak menyakiti sesama, menjaga dan menghormati hak-hak orang lain. Dalam muamalah sehari-hari, memastikan bahwa interaksi ekonomi dan hubungan bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip kejujuran. Saudara mahasiswa sekalian, pada bagian ketiga mengenai tantangan dan solusi. Tantangan solusi dalam menumbuhkan ketaatan sendiri. Yang pertama, tantangan secara kultural dan sosial. Salah satu tantangan terbesar dalam menumbuhkan kesadaran untuk taat kepada hukum Allah adalah pengaruh budaya dan nilai-nilai sekuler yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Budaya materialisme, hedonisme, dan individualisme seringkali menutupi kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap hukum Allah. Al-Farabi sendiri seorang filsuf ternama, dalam pandangannya tentang masyarakat yang ideal, menekankan bahwa tatanan sosial yang benar adalah tatanan yang berlandaskan pada hukum Allah, yang mengkritik masyarakat yang lebih mementingkan kenikmatan dunia. Ia mengkritik masyarakat yang lebih mementingkan kenikmatan dunia dibandingkan dengan kebahagiaan hakiki yang diciptakan melalui ketaatan kepada Tuhan. Sobat mahasiswa sekalian, solusi dalam membangun lingkungan yang dapat mendukung untuk menghadapi tantangan tersebut amat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung ketaatan kepada Allah, kita pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hal ini dapat kita lakukan dengan penguatan peran masjid, di mana peran masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pembinaan moral masyarakat. Kemudian, pembinaan dalam keluarga. Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai agama. Pendidikan anak dalam keluarga harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang paling
mudah, yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah membangun komunitas yang mendukung. Komunitas yang aktif dalam mengamalkan ajaran Islam ini secara kolektif dapat mendorong anggotanya untuk lebih taat pada hukum Allah. Seperti halnya prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, yang menjadi salah satu landasan dari komunitas yang berfungsi dengan baik. Kemudian, saudara mahasiswa sekalian, pada bagian keempat, ketaatan di sini sebagai manifestasi dari keimanan, di mana hubungan dengan ketaatan dengan keimanan. Ketaatan kepada hukum Allah adalah manifestasi yang nyata dari keimanan seorang muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi menyatakan bahwa seorang mukmin yang sejati adalah yang mengamalkan ajaran agamanya dengan ikhlas dan konsisten tentunya. Karena ia adalah yang mengamalkan ajaran agama dengan ikhlas dan konsisten. Karena ia memahami bahwa setiap perintah agama merupakan perintah Allah untuk kebaikan dirinya sendiri, yang nantinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketaatan yang lahir dari sebuah keimanan yang mendalam, menciptakan kepatuhan yang tidak ada keterpaksaan, melainkan dengan penuh kesadaran diri serta kerelaan hati dalam menjalankannya. Hal ini karena mukmin yakin bahwasanya hukum Allah adalah yang terbaik bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ketaatan sebagai wujud dari takwa, di mana takwa merupakan puncak dari ketaatan kepada Allah. Takwa sendiri merupakan kesadaran yang dilakukan secara terus-menerus akan keberadaan Allah, serta komitmen dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya yang telah dituangkan dalam Al-Quran. Ketaatan yang sejati akan melahirkan takwa, pada gilirannya akan membawa keberkahan dalam hidup seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-96, dan sekiranya penduduk-penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Saudara mahasiswa sekalian, pada kesimpulannya, menumbuhkan kesadaran untuk taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan pemahaman yang mendalam tentang syariat. Pendidikan agama yang baik, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung dapat menjadi poin penting dalam kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada hukum Allah merupakan manifestasi keimanan dan bentuk takwa yang akan membawa kebahagiaan sejati dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tantangan dari budaya modern yang saat ini kita saksikan dapat diatasi dengan membangun komunitas-komunitas yang positif yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, dengan memperkuat peran keluarga dan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan moral dan pembinaan akhlak. Sobat mahasiswa sekalian, hingga pada akhirnya semoga kita dapat menerapkan hal-hal positif ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai pentingnya memahami syariah Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penyampaian. Pada Allah pun saya mohon ampun. Saya akhiri. Salam semangat semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.